Sebelum tahun 60-an, karir militer Soeharto gelap. Dia hampir dipecat dari dinas militer karena terlibat korupsi dan penyeludupan. Bahkan dia sempat putus asa hingga ingin mengakhiri karir militernya setelah kasus itu. Tapi kemudian hari, dialah kuda hitam yang sebelumnya tidak diperhitungkan namun berhasil menjadi presiden menggantikan Soekarno. Soeharto sangat beruntung. Dia berada di posisi yang tepat di tempat yang tepat. Soeharto sukses memanfaatkan peluang. Dengan strateginya yang brilian, pelan-pelan dia berhasil melucuti kekuasaan Soekarno. Sebelum menjadi Panglima Kostrad, siapa yang menyangka bahwa Soeharto bintangnya akan bersinar terang dan bahkan sinarnya mampu meredupkan sinar Soekarno. Padahal dari jajaran militer, nama Soeharto tidaklah terlalu diperhitungkan. Namanya kalah mentereng dibandingkan Jenderal Abdul Haris Nasution atau Marskal Madya Omardani dan Letnan Jenderal Ahmad Yani. Dua nama terakhir ini memang disebut-sebut berpeluang besar menggantikan Soekarno. Apalagi keduanya adalah jenderal kesayangan Soekarno. Pada masa perjuangan pasca kemerdekaan, Soeharto disebut-sebut cukup dekat dengan Panglima Besar Sudirman. Dia juga dipercaya memimpin serangan umum 1 Maret. Namun itu semua tidak menjamin kemudian karir militernya akan secemerlang Ahmad Yani. Soeharto selalu berada di bawah bayang-bayang sosok Ahmad Yani. Padahal secara usia dan kepangkatan, sebenarnya Soeharto lebih senior dibandingkan Yani. Soeharto lebih tua setahun dari Yani. Saat Soeharto menjadi komandan resimen di Yogyakarta dengan pangkat letnan kolonel, Ahmad Yani masih menjabat danyon di Magelang dan masih berpangkat mayor. Namun kemudian Yani menyalip Soeharto. Gelapnya karir militer Soeharto bermula dari temuan kasus korupsi dan penyeludupan saat dia menjabat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium 4 di Ponorogo. Saat itu pangkatnya kolonel. Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samudra dalam memoarnya Catatan Jenderal Pranoto Rekso Samudra menuliskan Soeharto menjadi sasaran pemeriksaan Inspektur Jenderal Angkatan Darat atas perintah Kasat Nasution. Penyelewengan yang dilakukan Soeharto berupa barter liar, monopoli cengkeh dari asosiasi pabrik-pabrik rokok kretek di Jawa Tengah, dan penjualan besi tua. Bisnis ilegal ini disponsori oleh orang-orang Cina bernama Lim Sulyong, Oi Taekyong, dan Bob Hasan. Pada 18 Juli 1959, menurut laporan antara, tim inspeksi Angkatan Darat dari Jakarta tiba di Semarang. Mereka memeriksa kebijakan Soeharto selaku penguasa perang di Jawa Tengah. Tim pemeriksa dibentuk oleh Markas Besar Angkatan Darat yang diketuai oleh Suprapto. Anggotanya adalah S. Parman, M. T. Haryono, dan Sutoyo Siswomiharjo. Mereka adalah para perwira yang punya latar belakang sebagai intelijen, jaksa militer, dan polisi militer. Belakangan, para perwira ini terbunuh oleh gerakan 30 September yang dikomandani oleh Letkol Untung Samsuri. Karena terlibat bisnis ilegal itu, Soeharto hampir saja dipecat oleh Nasution yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Untunglah ada Mayor Jenderal Gatot Subroto yang membelanya. Bapak angkat Bob Hasan itu menyelamatkan Soeharto dari pemecatan. Kemudian dia dibebaskan dan dipindahkan ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung. Karirnya pun redup. Tapi takdir berkata lain. Pada 1 Januari 1960, Soeharto pecah bintang. Pangkatnya dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal. Dia berhasil meraih bintang di pundaknya meski hanya pernah mengenyam pendidikan militer setingkat bintara. Banyak para jenderal kala itu meragukan intelektualitasnya karena tidak mengenyam pendidikan yang memadai. Soeharto dipandang sebelah mata oleh para koleganya karena pendidikan formalnya yang rendah. Namun itulah keuntungan bagi Soeharto. Ketika orang menganggap remeh, dia berhasil membuktikan diri. Soeharto terbukti mampu mengelola emosi dan menyusun strategi menuju puncak kekuasaan meski dia tidak mengenyam pendidikan formal yang tinggi. Awal 60-an, Soeharto sempat menjadi atase militer di beberapa negara Eropa. Namun dia sendiri tidak pernah mengikuti kursus militer di luar negeri. Tapi itu tidak menghalangi kejelian dan keberuntungannya dalam membaca setiap kesempatan. Bintang Soeharto sebelum tahun 60-an, karir militer Soeharto gelap. Dia hampir dipecat dari dinas militer karena terlibat korupsi dan penyeludupan. Bahkan dia sempat putus asa hingga ingin mengakhiri karir militernya setelah kasus itu. Tapi kemudian hari, dialah kuda hitam yang sebelumnya tidak diperhitungkan namun berhasil menjadi presiden menggantikan Soekarno. Soeharto sangat beruntung. Dia berada di posisi yang tepat di tempat yang tepat. Soeharto sukses memanfaatkan peluang. Dengan strateginya yang brilian, pelan-pelan dia berhasil melucuti kekuasaan Soekarno. Sebelum menjadi Panglima Kostrad,
Siapa yang menyangka bahwa Soeharto bintangnya akan bersinar terang dan bahkan sinarnya mampu meredupkan sinar Soekarno. Padahal dari jajaran militer, nama Soeharto tidaklah terlalu diperhitungkan. Namanya kalah mentereng dibandingkan Jenderal Abdul Haris Nasution atau Marskal Madya Omardani dan Letnan Jenderal Ahmad Yani. Dua nama terakhir ini memang disebut-sebut berpeluang besar menggantikan Soekarno. Apalagi keduanya adalah jenderal kesayangan Soekarno. Pada masa perjuangan pasca kemerdekaan, Soeharto disebut-sebut cukup dekat dengan Panglima Besar Sudirman. Dia juga dipercaya memimpin serangan umum 1 Maret. Namun itu semua tidak menjamin kemudian karir militernya akan secemerlang Ahmad Yani. Soeharto selalu berada di bawah bayang-bayang sosok Ahmad Yani. Padahal secara usia dan kepangkatan, sebenarnya Soeharto lebih senior dibandingkan Yani. Soeharto lebih tua setahun dari Yani. Saat Soeharto menjadi komandan resimen di Yogyakarta dengan pangkat letnan kolonel, Ahmad Yani masih menjabat danyon di Magelang dan masih berpangkat mayor. Namun kemudian Yani menyalip Soeharto. Gelapnya karir militer Soeharto bermula dari temuan kasus korupsi dan penyeludupan saat dia menjabat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium 4 di Ponorogo. Saat itu pangkatnya kolonel. Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samudra dalam memoarnya Catatan Jenderal Pranoto Rekso Samudra menuliskan Soeharto menjadi sasaran pemeriksaan Inspektur Jenderal Angkatan Darat atas perintah Kasat Nasution. Penyelewengan yang dilakukan Soeharto berupa barter